Santapan Harian Rabu 28 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ezra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-28b hingga pasalnya yang ke-8 ayat 36. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-36. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu adalah adil, dan itu untuk selama-lamanya. Dan kami hendak merenungkannya dan berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Ezra 8 ayat 31 sampai 36. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa, pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas, dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga, orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Sahabat Santapan Harian, banyak orang berkata, yang penting tujuannya tercapai, apapun prosesnya tidak penting. Tidaklah demikian dengan sikap Ezra. Dia peduli dengan tujuan yang benar, proses yang benar, dan respon yang benar. Orang-orang Israel sedang berhimpun untuk pulang dari pembuangan di Persia. Akan tetapi, dalam prosesnya Ezra menemukan bahwa tidak ada orang Lewi dalam rombongannya. Karena tujuan utama bangsa Israel pulang adalah untuk membangun kembali bait Allah dan juga beribadah kepada Allah. Ezra menyuruh beberapa orang untuk meminta orang Lewi bergabung dalam rombongan. Pasalnya, orang Lewilah yang akan bertugas menyelenggarakan peribadahan. Dalam proses perjalanan pulang, Ezra tidak meminta perlindungan dari tentara orang Persia.
Padahal jika dijaga oleh tentara, keselamatan mereka terjamin. Karena ada banyak musuh yang sewaktu-waktu bisa mengancam. Akan tetapi, Ezra ingin supaya dalam prosesnya Allah sendirilah yang memimpin perjalanan mereka. Karena itu, Ezra memaklumkan puasa agar umat Israel merendahkan diri dan memohon supaya Allah menjaga mereka. Dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Sesampainya di Yerusalem, mereka mempersembahkan kurban bakaran sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Tujuan, proses, dan respon harus dilakukan secara benar. Tujuan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Setelah jelas tujuannya, maka prosesnya harus dijalani dengan kesetiaan kepada perintah Allah dan percaya sepenuhnya akan penyertaan Allah. Setelah semua tergenapi, respon haruslah benar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena itu, kita harus menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa membedakan antara ambisi dan tujuan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai sehingga kita tidak berlaku curang untuk mencapai tujuan. Nikmati setiap proses bersama Tuhan dan jangan lupa mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami ingin jawaban doa sesuai apa yang kami kehendaki, serta segala pekerjaan mendapatkan hasil yang sempurna saat ini juga. Namun Engkau bekerja dengan indah pada waktumu yang terbaik. Kiranya kebaikan, kesabaran, dan kebajikan-Mu terpancar melalui diri kami, agar kami dapat memberkati orang lain. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.